Rahmani zat kang welas asih ing dalem donya maring wong kafir lan maring wong mukmin. Ar-Rahimi zat kang welas asih ing wong mukmin tok ing dalem keuripan ana ing dina akhirat. Ma utahi barang yaftahi kang buka. Ma utahi barang yaftahi lamun buka sapa Allah Gusti Allah linnasi maring menungso. Buka-buka min rahmatin saking rahmat iku falamun sika mongko ora ana kang ngeker iku maujud laha keduwe ma. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, kalau Allah sudah punya iradah kehendak memberikan rahmat kepada seseorang, maka siapapun, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Maka tidak ada satu orang pun, satu makhluk pun yang dapat mencegah kehendak Allah untuk memilih memberikan rahmat kepada hambanya. Kayak gini nih, kita ngaji, walau kayak apapun, kalau seorang sudah pengen ngaji dan kuat itu, sekalipun di jalan menemukan apa aja, tetap kita jalan. Tapi kalau rahmat itu belum nyampe, sudah kuat pengen ngajinya, orang tuanya nggak boleh, akhirnya nggak nyampe sini. Nah itu namanya rahmatnya belum nyampe. Tapi orang yang sudah alap orang tuanya melarang, jangan ngaji dah istirahat aja, nah besok aja kecapean. Tapi kalau Allah sudah menuntun, memberikan iradah kepada seorang hamba tadi, memberikan rahmat, walau dilarang orang tuanya, walau kenyataannya sudah capek, ngantuknya kayak apa, kenapa kakinya, hatinya tetap kuat nyampe sini. Sedangkan di sini ya apa? Dengerin doang kan? Kayak dengerin doang, ya nggak dapetin apa-apa kan? Secara logika nggak jadikan tambah kaya, nggak jadikan tambah kemuliaan dunia. Apa dapetin ngaji? Ya paling-paling kayak gitu. Kalau kita kumpul sama teman, kalau diem sama, yang ngaji nggak ngaji sama. Nah, tapi kan di akhirat ibadah kan jadi ukurannya kan dari beda. Yaitu kan akhirat. Nah, justru kepercayaan itu, makanya orang yang memiliki kepercayaan yang tinggi kemudian dia mau ngaji, berarti Allah telah menuntun dia dan memberi rahmat kepada dia, sehingga siapapun tidak bisa mencegah orang itu untuk menuju ke lokasi rahmat tadi. La yaqutu qaumun yadhkurunallah illa hafatzumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Jadi barang siapa yang duduk mengingat Allah, jadi barang siapa, setiap kaum golongan yang duduk di dalam majlis zikir hafatzumul malaikah, maka secara otomatis, secara matematika pasti malaikat akan mengelilingi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat itu disokkan semuanya. Ditumpahkan sebanyak-banyaknya itu. Wa dzakarallahu fima indah, dan Allah akan menyebut nama orang tadi di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu rahmat. Maka kita lain-lain, ada yang tadi udah niat siap, orang tuanya ngelarang gak nyampe sini. Ya memang itu memang Allah belum memberikan rahmat, dia bisa duduk di dalam majelismu setelah tarawih ini. Ada aja kan? Maka pilihan orang, kita sudah di sini aja, kita menuju di sini udah disaring. Ada yang sudah niat nggak jadi, dagangan aja dah. Kalau udah niat, waktu saya besok pengen ngaji Pak. Begitu sekarang, maaf Pak, saya mau jalan beli baju sama istri nganter dulu ya. Itu nyata itu. Itu disaring aja. Kita itu duduk di sini, penyaringannya sudah banyak dengan prosesnya sangat. Jadi nanti di akhirat juga ada penyaringan khusus. Tapi kalau Allah sudah mengendaki kita duduk di sini, ya kita duduk aja. Itu namanya ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di la akhirih. Wa hadhi rahmatu, anapun utawi ini rahmat iku mabdulatun den pasrahake bi hukmil judi kelawan hukum lomo,
dengan ketetapan dermawannya Allah. Jadi rahmat yang seperti ini itu mutlak karena Allah maha dermawan kepada orang tadi. Jadi nggak ada orang yang bisa ngaji tanpa Allah meluberkan rahmat sehingga orang kok terketuk bisa ngaji. Sedangkan ada yang ngaji ini tadi bukannya cuma pakai tempe, tapi ada yang makan nasi padang enak semua. Malah begitu makan nasi padang saking enaknya tidur, nggak nyampe sini. Itu namanya. Jadi mutlak rahmat Allah yang seperti rahmat itu datang ke hamba, mendatangi hamba itu mutlak dari kemurahan Allah. Diyakini itu bahwa ketika kita diberikan rahmat, diberikan pertolongan bisa ibadah, itu mutlak datang dari Allah, bahwa Allah meluberkan rahmat kepada kita, mencurahkan rahmat kepada kita, bukan dari kita. Ini tata keramanya, bukan dari kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, seandainya nanti kita tahu-tahu nih begitu ngaji malam ini langsung jadi wali gitu umpama, itu rahmat. Jangan terus nggak mau ngaji lagi ya, nggak ngaji lagi ya, gitu. Terus bergaya, itu namanya rahmatnya datangnya seolah-olah dari dirinya. Jadi kita dipilih oleh Allah dan hari ini kita sedang diperhatikan oleh Allah dengan perhatian yang istimewa, yaitu dengan perhatian kemurahan Allah, sehingga kita dituntun bisa duduk di majelis ilmu. Maka baca alhamdulillah yuk bareng-bareng yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya yakin ketika alhamdulillah ini ikhlas bener, pasti ketagihan. Kalau alhamdulillah marbal ini itu ikhlas bener, pasti ketagihan ngaji. Tapi kalau besok males, udah gak ketagihan, berarti alhamdulillahnya itu cuma bibir, hatinya enggak. Bibir, hatinya enggak, kepaksa. Karena dilihatin Pak Somad mulutnya gerak, enggak, gerak, ikutan gerak supaya kelihatan baca alhamdulillah. Tapi bener kok. Jadi sepenting seperti itu sudah saya sampaikan Bapak. Ketika sesuatu bersyukur, sepenting syukurin dulu. Pokoknya habis sholat 2 rakaat bersyukur, sholat 2 rakaat bersyukur. Nanti 100 rakaat nggak terasa. Tapi begitu 2 rakaat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, imamnya lama. Begitu 2 rakaat astagfirullahaladzim, lama amat imamnya. Itu nggak alhamdulillah wis. Sholatnya kelamaan, perasaannya. Wal karomi, dan karena ketetapan tentang kemurahan Allah. Jadi rahmat yang Allah berikan itu dilepaskan, diserahkan kepada kita. Rahmat itu melulu mutlak dari sayangnya Allah ke kita, kemurahan sifatnya kemurahan Allah kepada seorang hamba. Jadi inilah yang kita harus banyak bersyukur. Punya utang kok masih ngaji, wah itu utangnya itu nggak ada artinya jadinya, ya kan? Besok dituntut nggak apa-apa, utangnya dituntut teman-temannya harus nggak apa-apa. Aku ngaji nih pahalanya mudah-mudahan lebih banyak kalau utangnya. Nih tak kasih pahala ngaji dikit, kan gitu. Tapi ya jangan rajin utang kalau begitu. Rajin utang nggak mau mulangi lagi kan, kacau ya. Minallahi saking Gusti Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala lamul Gusti Allah. Wa hadhihi rahmatu mabtulatun bi hukmil judi wal karami min Allah subhanahu wa ta'ala. Ghaira matmunin, ora dimedhiti bi apa biya rahmat ngal akhadene ngatasé wong suci. Tuh. Jadi ketika Allah memberikan rahmat itu bukan atas dasar Allah berarti tidak medit, tidak punya sifat medit kepada orang sebetulnya. Apa ya? Bakhil ya. Allah itu nggak punya sifat bakhil. Nggak ada sifat bakhil. Kalau manusia masih ada, Allah nggak punya sifat bakhil itu. Tapi Allah memilih siapa yang yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Jadi yu'til hikmata, Allah akan memberikan satu hikmah kepada seorang yang dikehendaki. Termasuk kita bisa ngaji ini, sebetulnya ini jalan menuju mendapatkan hikmah itu. Kita duduk ini di dalam hikmah, di dalam ilmu yang berhubungan dengan hati berarti hikmah.
Hikmah itu sesuatu yang bisa memberikan manfaat untuk urusan akhirat, bisa menambah kebaikan urusan akhirat. Itu hikmah. Jadi atas dasar dari mutlak kemurahan dan kedermawanan Allah, bukan sifat medite Allah. Walakin innama tazharu fil qulubi al-muta'arridati li nafahatir rahmatillahi ta'ala. Walakin angin pesine innama tazharu, angin pesine nampak apa rahmat, nampak nama fil qulubi ing dalam hati, sifate ati al-muta'arridati kang madhep apa ati, madhep li nafahati rahmatillahi maring peparinge rahmate Gusti Allah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana bersabda sapa Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna li rabbikum sak temene iku keduwe pangeran sira kabeh fi ayyami darikum ing dalem dinane atau dalem mangsane, dinane mangsane setahun. Apa lanafahatin, piro-piro lanafahatin itu mana ini lanafahatin yaktine piro-piro peparing ala eling-eling fata'arradu mongko padha madhepa sapa sira laha maring nafahatin. Kemudian walakin innama tadharu fil qulubi muta'arridin nafaqati rahmatillahi ta'ala. Jadi tadi bahwa rahmat ini diserahkan dengan hukum ketetapan sifat Allah yang maha dermawan dan maha pemurah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan tanpa sifat pelitnya Allah atas rahmat. Sifat pelitnya Allah tentang rahmat pada setiap orang, al-ahadin. Walakin innama tadharu fil qulub, akan tetapi rahmat itu nampak di dalam hati, yang hatinya tadi siap menyiapkan diri membuka linafahati rahmatillah, untuk menerima peparing, menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, rahmat Allah itu selalu akan diberikan kepada seseorang, akan dimasukkan ke dalam hati orang yang hatinya selalu dibuka, yang selalu orang tadi selalu membuka hatinya untuk menerima rahmat itu. Nah, kita ini membuka pintu hati kita enggak untuk menerima rahmat itu? Ngaji aja nggak mau, sholat malam nggak pernah, sholat sunnah males, zikir besok aja lah. Nah, kita sendiri tuh menutup pintu, alias Allah itu maha pemurah, tapi maha pemurah Allah ketika Allah menyebarkan rahmat itu, mbok yo kita itu tak dibuka loh. Nih Allah pagi-pagi ngutus tamu, mama. Siapa yang mau memasukkan tamunya, Allah akan mendapatkan rahmat. Wah, pintunya dikunci, pintu pagarnya digembok lagi kan depan. Ya tamunya kan begitu lewat doang, mau masuk aja nggak pernah, nggak bisa masuk, apalagi bukakan. Jadi rahmat Allah itu tetap sifat Allah maha pemurah, namun kita sendiri harus mempersiapkan, membuka hati kita agar rahmat tadi masuk ke dalam hati kita.
Lu pengen rahmat, pinter, bisa ngaji, lu ngaji males. Lu pengen jadi wali, ngaji tasawuf, ogah. Jadi kita nggak akan bisa mencapai apa yang kita inginkan kalau begitu. Sedangkan Allah tetap tidak berubah sifat Allah al-jud, al-karam, maha dermawan dan maha pemurah. Tapi mari kita persiapkan gitu istilahnya loh. Maka Rasulullah SAW menyampaikan inna li rabbikum fi ayyami dharikum lanafahatin ala fata'arradu. Sesungguhnya Tuhanmu di hari-hari masamu mempunyai pemberian-pemberian, ingatlah hendaknya kamu menghadap kepadanya. Jadi setiap hari ini Allah memberikan satu waktu yang setiap hamba ketika dalam detik itu minta pasti dikasih, nggak bakal ditolak. Kayak hari Jumat. Jadi hari itu sebetulnya kita nggak usah harus nunggu Ramadan. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu istimewa, tapi sebagian ulama mengatakan ada yang lebih istimewa itu malam Jumat. Malam Jumat 24 jam. Dalam satu waktu Allah setiap hari ini ada waktu tertentu yang Allah ketika seorang hamba minta. Seandainya orang tadi minta jadi wali, ya jadi wali. Seandainya orang tadi minta jadi orang ahli ibadah, mungkin Allah langsung memberikan ijakan jadi orang ahli ibadah. Jadi 24 jam ini ada waktu yang dirahasiakan Allah. Yang Allah menyebarkan rahmat, maka ala fata'arradu, mulai buka. Tapi ulama-ulama banyak memberikan waktu-waktu tersebut adalah waktu ketika sahur. Waktu sahur. Waktu sahur itu ya waktu sepertiga malam. Nah itu yang banyak, mungkin yang kebanyakan munculnya itu di situ. Tapi juga mesti juga. Kadang-kadang kita itu doa gitu kan. Begitu doa kok kenapa langsung dijabah ya gitu kan. Kenapa kemarin mintanya ini doang gitu. Makanya kalau berdoa nih Pak, permintaan apapun ya, ini saya kasih kunci. Permintaan apapun urusan dunia, tapi tutuplah dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta khusus apapun. Sekarang mau minta pekerjaan, tetap tutuplah dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Seandainya dikabulkan, pasti yang ini dikabulkan juga. Maka ada seorang wali itu ketika berdoanya itu urusan dunia. Begitu doa dunia dikabulkan sak kontan, nyesel banget. Kenapa tadi saya nggak minta akhirat? Kenapa doa saya tadi berhenti di situ nggak minta akhirat? Nangis 3 hari nggak berhenti nangis terus. Nyeselit berdoa di dunia dikabulkan, kenapa nggak diteruskan untuk kebaikan akhirat? Kalau kita dikabulkan, alhamdulillah, nggak mikir akhirat tempo, aku lali. Seperti aku mati minta supaya diterima bekerja, serang diterima. Aku minta dagangan laris, tapi nggak tahunya tidak ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seandainya ditutup dengan itu, berarti kan doa dunianya dapat, akhiratnya dapat karena waktu saat. Jadi jangan pernah berdoa itu hanya terhenti ketika hubungan sama dunia. Itu kunci. Pokoknya itu aja. Doa khusus, walau Rabbana atina fid dunya jangan ditinggal. Inna li rabbikum fi ayyami dharikum lanafahatin ala fata'arradu laha. Sesungguhnya Tuhanmu di hari-hari masamu mempunyai pemberian-pemberian, ingatlah, hendaklah kamu menghadap kepadanya. Jadi persiapkan hati benar. Termasuk kita ngaji itu mempersiapkan hati. Namanya udah membuka hati, menerima rahmat ilmu. Kasih sayang Allah berupa ilmu. Karena ketika Allah itu punya sifat al-alim, kemudian punya labet,
melabetkan, punya bekas sifat yang Allah itu membekas kepada seorang hamba, pasti seorang hamba istimewa. Sifat al-alim, Allah Maha Pandai. Kemudian membekas sifat tadi memberikan pengaruh kepada hambanya, pasti hambanya tadi menjadi istimewa karena tertempel, dititipkan dari bekas sifat al-alim, maka kedudukannya menjadi, derajatnya menjadi tinggi. Wa ta'arradu adapun utawi madhep iku laha wa ta'arradu adapun utawi madhep laha maring nafahat iku bitadhiril qalbi kelawan oleh nyucikake ati wa tazkiyatihi lan oleh bersihake ati bersihake minal khobati saking jember wal kadurati dan butek. Caranya mempersiapkan, membuka hati kita menerima rahmat Allah itu dengan cara membersihkan hati kita dari kotoran dan dari yang menjadikan hati kita ini keruh. Itu cara mempersiapkan menerima rahmat Allah. Al-hasilati kang hasil min akhlaqil manmati yang timbul yang hati yang dengan membersihkan jiwa dari sesuatu yang kotor dan yang dapat membuat keruhnya hati tadi, yaitu yang timbul dari akhlak yang tercela. Jadi membersihkan jiwa dari akhlak, membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Takabur, sombong, sum'ah, riya, terus ujub, terus jadi penyakit jangan tuh. Penyakit hati banyak, hasud dan lain-lain. Kama kalau dene keterangan saya tikang bakal temeka apa bayanu keterangan lima sebagaimana penjelasan yang akan datang. Kama sayati bayanu sebagaimana penjelasan yang akan datang. Wa ila hadzal judi dan maring ikilah sifat lumone Gusti Allah. Al isyaratu utawi isyarah bi qouli sallallahu alaihi wasallam, yaitu kelawan pengidikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menghadapi kepada pemberian-pemberian itu dengan mensucikan hati dan membersihkannya dari kotoran-kotoran dan kekeruhan yang dihasilkan dari akhlak yang tercela, sebagaimana yang akan datang keterangannya. Dan kepada kemurahan ini telah disyaratkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang zilu tumurun sapa Allah Gusti Allah. Kulailatin ing sampe-sampe bengi ila sampai dunya maring langit dunya. Fayaqulu mongko sapa Allah hal min da'in ana ta saking wong kang donga. Fa astajiba mongko ngijabi sapa ingsun lahu maring da'in. Tapi kalau para ulama yang zilullah kullalatin, itu tumurun rahmat Allah itu turun tiap malam ila sama'id dunya maring langit dunia. Tapi kalau bahasa diterjemahkan secara bahasa letterlek, akhirnya ya Allah turun pada setiap malam ke langit dunia. Jangan dibayangin kayak turunnya kayak Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu saya bayangkan begitu turun mimbar, turun 1, 2 dari mimbar itu Allah turun ke langit sama itunya sebagaimana saya turunnya seperti ini. Itu mujassimah. Ibnu Taimiyah akan mengucapkan sampai seperti itu kan. Nah itu yang seperti itu nggak boleh diyakini Allah turun kayak turunnya kita, melangkah kaki jublek selangkah 2 langkah atau lompat, nggak boleh dibayangin kayak gitu ya.
Atau ini diartikan dengan mutlak, dengan apa adanya seperti ini, tapi Allah lebih tahu seperti apa. Tapi para ulama untuk berikan mentakwil bahwa rahmat Allah itu turun pada setiap malam ke langit dunia. Rahmatnya Allah. Maka Allah berfirman, adakah orang yang berdoa lalu aku kabulkan doanya. Jadi pada setiap malam Allah itu menyebar, membagi rahmat. Jadi menurunkan rahmat di langit ini. Siapa saja yang pengen rahmat, ya wes, siapkan diri kita. Malam sholat 2 rakaat, yaitu sebetulnya mengharapkan rahmat Allah. Baca Quran malam itu mengharapkan rahmat Allah, karena turunnya malam. Ya siang juga banyak rahmat turunkan, tapi istimewa lagi malam ini gitu istilahnya. Jadi rahmat-rahmat yang lebih istimewa lagi ya diturunkan di waktu malam. Dan itu siapa saja bisa menggapai rahmat itu kalau mempersiapkan dirinya dan mau membuka hatinya untuk menerima rahmat itu. Caranya piye? Ojo turu kan gitu. Aku pengen rahmat. Ayo rahmat itu anaknya Pak Slamet itu ya. Bukan rahmat yang dikehendaki Allah tuh. Pengen rahmat anaknya Pak Slamet aja sampai pakai sholat tahajud biar dapetin itu kan ngejar. Nah kok sekarang pengen rahmat ya Allah yang langsung dari Allah, yang diturunkan langsung dari langit, tidur. Ya yang dibagi dia yang melek. Ya kalau tidur gimana cara baginya? Tidur, ya kan? Tuh. Yang zilullahu kullailatin ila samai dunya fayaqulu hal min da'in fa astajib lahu. Jadi pasti Allah akan ijabahkan. Jadi kalau seandainya orang 12 jam melek berdoa terus, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tanpa berhenti dari maghrib sampai subuh pasti ijabah. Pasti ijabah. Soalnya melewati proses waktunya. Proses waktu Allah menurunkan rahmat tadi, yang zilullahu kullailatin ila samai dunya tadi. Kita kan enggak, waktunya kadang bangun, kadang tidak, kan gitu. Boro-boro bangun, boro-boro minta, boro-boro membuka rahmat kita, apa supaya hati kita kemasukan rahmat. Kita nggak pernah membuka ya selamanya ya nggak akan menerimanya. Lebih mana itu rahmatnya sudah Allah bagi-bagi waktu malam, malah tidur waktu malam. Kan baginya malam nih. Ini dengan hadis sahih ini bahwa Allah setiap malam membagi, menebar rahmat supaya siapapun yang berharap dengan rahmat itu akan mendapatkannya. Bagi-bagi duit cuma malam 12 jam nggak ngantuk. Tapi kalau dijanjiin rahmat Allah turun malam, itu ngantuk aja. Karena kalau rahmat Allah kan masih bayangannya masih di akhirat. Tapi kalau duit, karena besok pagi mau belanja, sembako aja kalau nggak percaya, dijanji sembako malam hari ini 500.000 bagi orang yang nggak tidur, berjuang utang-utang pakai keratindeng sama kopi, guys, sebenarnya nggak tidur kan gitu. Ya kan? Tapi kalau Allah menjanjikan rahmat, biasa-biasa saja. Makanya teman-teman yang punya hajat yang memang masih makomnya makom tunggal, misalnya masih banyak hati ini belum bisa menerima satu takdir, belum bisa menerima kecuali dengan berdoa. Tata keramanya masih tingkatan berdoa ya berdoa, tata keramanya tingkatan wes monggo Gusti terserah panjenengan. Ya wes tata keramanya seperti itu ya monggo enggak apa-apa. Kalau di kitab hikam begitu. Jadi makom ada orang yang masih dimakomkan pada orang yang doa, ada dimakomkan makom tawakaltu ala Allah. Nabi Ibrahim itu ketika dibakar sudah tidak berdoa lagi, ya Allah buatlah api ini dingin, enggak. Cuma hasbi Allah sampai malaikat Jibril turun, ya Nabi Allah Ibrahim,
bahwa kamu pengen dibakar oleh Raja Namrud. Maka kalau engkau keizinkan, hari ini juga Namrud akan saya hancurkan. Seperti nggak minta izin dulu, boleh nggak? Apa jawabannya Nabi Ibrahim? Enggak. Kalau dengan kamu tidak. Jibril menawarkan, kalau yang nolong kamu enggak. Hasbi Allah, aku hanya Allah aja pertolongan. Ya kan? Hanya Allah. Maka apa ketika Nabi Ibrahim sudah berserah diri itu Nabi Ibrahim enggak, ya Allah, jadikan saya selamat, enggak. Hanya berserah kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Atau hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tawakal kepada Allah. Akhirnya Allah qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni, jadilah kamu bardan, dingin, wa salaman. Sehingga Allah tetap mengikuti pakai salaman. Seandainya Allah tidak mengikuti kuni bardan ala Ibrahim, jadilah wahai kau api dingin untuk Ibrahim. Ibrahim bisa mati kedinginan karena api, tapi pakai wasalaman. Jadi tafsir dari para ulama tasawuf, seandainya tidak pakai salaman, Nabi Ibrahim juga akan mati karena kedinginan. Kedinginan karena di dalam api. Tapi bardan wasalaman. Ini yang anak pesantren ketika pengen biar gak anti api dipuasain gitu, dapat ijazah dulu. Dipuasain 1 minggu, nanti dibaca 313. Ini tak ceritakan loh, nggak tak kasih ijazah loh. Bukan ijazah ini, saya ceritakan ijazah. Wah, terus itu nanti dibaca. Jadi kalau mau ada kebakaran, ada apa, masuk pakai baca itu, nggak apa-apa dia. Katanya gitu. Loh, tapi amalan itu ada kok. Yo, saya juga punya ijazah itu. Itu untuk mengademkan api. Jadi kalau dulu saya untuk atraksi. Jadi kuna baru bata masalah yang kuliah bata sama untuk atraksi. Api dibakar di tangan gini, wah panas juga. Kalau pas nggak mandi panas. Tapi memang benar. Ya kayaknya sama aja lah doa-doa yang Daud. Walakat aina Dawuda itu yang ya jiwa lu awidi, itu doa untuk anti besi, anti semua besi, mau itu palu, mau itu apa pedang, mau itu apa dan lain-lain. Jadi banyak. Tapi kalau pengen selamat, baca surat At-Taubah 2 ayat yang terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau ini tak ijazahin, silakan baca pagi 7, sore 7, pagi habis subuh 7, malam habis maghrib 7. Insya Allah ketika pagi masih sempat iling baca, nggak akan mati. Jadi kalau ingat masih baca itu kayaknya nggak mati hari ini. Insya Allah nggak mati. Jadi hadisnya seperti itu. Barang siapa yang pagi membaca, insya Allah sampai sore itu nggak akan kena apapun musibah yang yang dadakan itu nggak. Jadi tidak akan. Tapi kalau jatahnya mati, pasti lali, lupa nanti. Pagi-pagi udah lupa, nggak baca. Jatahnya mati. Kalau udah umurnya, kan ada orang yang ijazah, orang Jawa Timur, kiai siapa itu, ditanya, Pak Kiai, ijazahnya apa sih kok umurnya sampai 120 masih seger? Ini dikasih ijazah Pak Kiai, ini laqad ja'akum. Aku dulu punya keyakinan, Pak Kiai menerangkan bahwa ketika membaca ini, katanya kalau dibaca pagi sampai sore insya Allah nggak akan mati kalau dia baca. Dibaca sore, malam, habis maghrib insya Allah nggak akan mati sampai pagi. Nah Pak Kiai baca terus, iya wong keingetan terus, nanti umurnya panjang. Tapi ketika sudah berserah diri kepada Allah nggak baca, nggak tahunya beberapa hari langsung mati juga. Aku sengaja udah kayaknya sudah ini deh, takutnya nggak mati-mati gitu. Kok cerdas banget ingat terus. Akhirnya nggak baca-baca, meninggal. Ya kita nggak ngerti, tapi amalnya gitu itu kan ijazah dari ulama-ulama memang seperti itu. Oh itu mau pedang apa nih nggak bakal mempan itu. Mau pedang mau, coba aja kalau nggak percaya. Besok ya baca seminggu, habis ngaji yang tahun besok tambah pedang tak kapek gitu. Kira-kira mempan nggak?
Tapi insya Allah nggak mempan kalau terpaksa. Tapi kalau untuk gaya-gayaannya mempan. Saya penting baca, yakin itu ijazah itu. Oh, di hadisnya juga ada. Jadi tidak akan tertimpa satu malapetaka yang dadakan. Dia tidak akan kena malapetaka yang dadakan. Tabrakan, mobil remek. Mungkin itu besi-besinya di sampingnya doang, dia di tengah-tengah nggak apa-apa, mungkin gitu. Repotnya kalau nyebur sungai, nggak mati-mati udah kenyang air. Repot ya. Waduh, terlanjur baca. Perutnya udah kembung lah, mati-mati. Tapi dibaca nggak apa-apa, itu ijazah ya. Itu ijazah yang saya ijazahkan dalam Qojakum itu. Silakan dibaca saja. Itu mutlak oleh Pak Kiai untuk macam-macam lah. Itu macam-macam benar. Dan itu memang amalan kiai-kiai dulu itu, rata-rata kiai-kiai dulu itulah Qojakum itu nggak pernah berhenti. Wabiqouli alaihi salatu wassalam, dan sabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hikayatan lan Nabi, yaitu kali critakake saking pangerane kanjeng Nabi Muhammad ngazza kang maha luhur sapa Allah, jalalan maha agung sapa Gusti Allah. Laqad tala syauqul abrar ila liqa'i wa ana ila liqa'ihim asyaddu syauqa. Jadi Allah berfirman di dalam hadis qudsi. Ini firman Allah juga, cuma tidak di dalam Quran. Hadis qudsi, hadis yang langsung diceritakan ke kanjeng Nabi Muhammad, tidak dimasukkan ke dalam Quran. Maksudnya bukan termasuk Quran, tapi itu firman Allah juga. Namanya hadis qudsi yang Allah langsung sampaikan ke kanjeng Nabi Muhammad. Laqad tala syauqul abrar ila liqa'i wa ana ila liqa'ihim asyaddu syauqa. Laqad tala, lan teman-teman panjang dawa apa syauqul abrari, brontone wong kang bagus, ila liqa'i maring ketemu ingsun, wa ana hale utawi ingsun iku ila liqa'ihim maring ketemu al abrar iku asyaddu luweh banget apane syauqon rindunya. Sungguh kerinduan orang-orang yang baik telah lama untuk berjumpa denganku, dan aku sangat rindu untuk berjumpa dengan mereka. Pernah kan Nabi Ibrahim gitu kan mau dicabut, begitu mau dicabut, malaikat begitu datang, malaikat Israel, malaikat, siapa engkau? Aku adalah utusan Allah yang tidak akan pergi sebelum tugasnya selesai. Loh, siapa engkau? Apakah engkau disuruh hanya untuk bertemu dengan saya atau punya keperluan lain? Ya, saya kesini untuk menjalankan tugas. Berarti hari ini aku yang dicabut oleh Allah. Saya berarti hari ini akan aku cabut rohnya. Iya. Kalau begitu sampaikan ke Allah. Apakah mungkin kekasih itu mencabut kekasihnya, menyakiti kekasihnya dengan dicabut rohnya? Malaikat akhirnya balik lagi ke Allah. Ya Rabb, ini Ibrahim katanya, apakah engkau tega seorang kekasih kok pengen mencabut rohnya kekasihnya? Gua sampaikan kepada Ibrahim. Malaikat datang lagi, apa yang sampaikan ya Rabb? Sampaikan bahwa apakah kekasih tidak pengen ketemu kekasihnya? Malaikat turun lagi, ya Ibrahim, Allah pesan, apakah kamu gak pengen ketemu berjumpa dengan kekasih kamu yaitu Allah? Pengen, ayo mati dulu sini. Dan ini laqad tala syauqul abrar ila liqa'i wa ana ila liqa'im asyaddu syaqqa. Jadi seorang muslim itu ketika dia meninggal dunia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Dia pengen kerinduan, pengen bertemu Allah, itu wis uangane pol-polan. Kalau sudah persiapan, kita punya amal banyak, pengen cepat-cepat berjumpa dengan Allah. Sehingga ketika kita dikubur cepat-cepat apa orang muslim itu? Karena orang muslim itu hampir semua pengen selesai urusannya.
pengen selesai ditanya malaikat, pengen selesai ujian, dikubur ini. Sudah selesai beres. Lama amat baru kubur-kubur gitu. Jadi kalau ada orang meninggal, seorang muslim, apalagi kiai, cepet-cepetan dikubur agar dia cepet pengen selesai itu. Mungkin kalau santrinya lama-lama mungkin juga kalau masih hidup tuh melu-melin nggak bisa itu. Karena udah meninggal aja nggak bisa ngomel-ngomelin kan, malah dilama-lamain. Ya. Laqad tala syauqul abrari ila liqa'i wa ila liqa'ihin asyaddu syauqa. Wa biqaulihi lan ketikane Allah Subhanahu wa taala. Man taqarraba ilayya shibran, man utawi sapane wong iku taqarraba parek sapa wong ilayya maring ingsun shibran kelawan sakilan. Taqarrabtu jawabe man taqarrabtu mongko ngeparep sapa ingsun nyedak sapa ingsun ilahi maring man tiraan kelawan sa diro. Jadi kalau ada orang yang mendekat apa ini namanya ya? Sekilan ya. Sekilan itu berapa nih? Shibron. Jadi kalau ada orang yang mendekat kepada Allah satu depo, maka Allah akan mendekat dia lebih dekat lagi daripada orang tadi. Kalau orang datang kepada Allah, ingin menyambut rahmat Allah itu dengan lari, maka Allah lebih cepat larinya untuk memberikan rahmat tadi. Inilah yang menjadi amaliyah hebat itu. Kenapa zikir itu fadhkuruni adzkurkum. Jadi ketika kita ingat Allah, pasti Allah ingat kita. Jadi sebetulnya gampang. Allah itu lebih gampang dipanggil daripada makhluk. Allah itu lebih bisa mendengarkan rintihan kita dibandingkan rintihannya makhluk. Allah itu lebih bisa mendengarkan apa yang kita minta daripada cara mendengarnya ibu kita maupun orang tua kita. Tapi keyakinan kita ini yang sekarang ini hilang. Jadi kita itu karena kalah dengan logika. Hidup ini sampai kalah dengan logika. Kalau nggak begini, nggak begini. Kalau begini, pasti begini. Itu dia yang menjadikan kita itu terkungkung dengan logika kita. Sehingga satu tauhid, keyakinan kita kepada Allah itu kadang-kadang bisa tergeser karena dengan logika. Kalau jelas, kalau kita ingat Allah, pasti Allah ingat. Kenapa ketika kita berdoa, supaya kita berzikir dulu, kadang baca Yasin dulu, kadang baca Al-Quran dulu, itu wasilah. Karena ketika kita sudah baca Quran, baca Yasin, Allah jelas sudah langsung ingat di situ. Begitu ingat, belum sempat melupakan, langsung kula nyuwun Gusti, kula minta kaya. Begitu maksudnya. Jadi itu kenapa ketika kita suruh berdoa disuruh beramal baik dulu, sedekah. Begitu sedekah langsung doa. Begitu kita mau berdoa, zikir dulu, baca sholawat. Ada zikir dulu, baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kadang-kadang ada yang ijazah baca Yasin 41 kali. Setelah baca Yasin 41 kali baru berdoa. Ya kan? Ada yang ijazah baca surat Waqiah 41 kali, setelah baca 41 kali berdoa. Itu agar apa? Fadhkuruni adzkurkum. Ketika kita mengingat Allah, pasti Allah mengingat kita. Yakini dulu bahwa ketika kita menyebut ya Allah, pasti Allah ingat kita. Dan Allah akan menjawab ya abdi. Ya Rahman, Allah menjawab ya abdi. Ya Allah, ya Allah, Allah, ya abdi, ya abdi, ya abdi. Kita 10, Allah udah 20 kali. Tapi ya jangan dibayangin, nyebutin begitu ya. Maksudnya jangan dibayangin seperti itu. Jadi ketika kita mendekat Allah itu 1 meter, melangkah dengan Allah lebih cepat lagi dari langkah kita. Kita menyebut ini di dalam, kan kita ini namanya menyebut Allah, mengingat Allah di dalam alaniyah, di malain, di dalam satu perkumpulan. Maka Allah hari ini, detik ini juga menyebut nama kita di depan para malaikat yang lebih banyak daripada yang kumpul di sini. Itu sudah hukum pasti itu. Jadi harus yakin
bahwa ketika kita ngaji ini nama kita secara otomatis disebut-sebut oleh Allah di depan para malaikat yang ada di langit sana, dan lebih banyak lagi. Itu hadis kan sahih kan? Kullu dzalika isyaratun ila anna anwarul ulum lam tahtajib anil qulubi li bukhlin wa man'in min jihatil mun'imi ta'ala anil bukhli wal man'i uluwan kabira. Kullu dzalika utawis mengkono keterangan, termasuk di dalamnya hadis Kanjeng Muhammad dan firman Allah yang berupa hadis qudsi itu, ila anna anwarul ulum, maring sak temene cahayane pira-pira ilmu iku lam tahtajib ora dadi kaling-kalingan apa anwarul ulum manil qulubi saking ati libukhlin krana medhit krana bakhile wa manin lan pencegahnya min jihatil muni dari arah zat kang memberi nikmat. Maka dengan dari keterangan ini semua, sesungguhnya cahaya ilmu itu tidak pernah terhalang dari sang pemberi nikmat. Tapi yang menjadikan setiap apa yang sesungguhnya ilmu, cahaya ilmu itu lam tahtajib, tidak terhalang, tidak ada penghalang sama sekali manil qulubi dari hati. Ilmu itu tidak ada penghalang dengan hati kita. Libukhlin karena bakhilnya maupun pencegahnya zat pemberi ilmu. Jadi Allah tuh nggak bakhil dengan ilmu. Allah nggak pernah mencegah siapapun yang pengen pandai, pengen rahmat. Allah nggak akan ada mencegah. Allah nggak bakhil tentang rahmat, Allah nggak bakhil tentang ilmu. Allah nggak pernah menghalangi tentang satu ilmu, tentang rahmat kepada seseorang. Ta'ala maha suci Allah, maha luhur Allah anil bukhli, dari sifat bakhil. Allah itu maha luhur, tidak mungkin Allah itu punya sifat bakhil dan mencegah. Muluwang kabiro kelawan luhur kang besar. Jadi Allah tidak mungkin punya sifat bakhil, jauhlah dari sifat bakhil. Walakin khujibat li khobatin wa katurin wa syublin min jihatil qulub itu. Walakin khujibat angin pesine dan aling-alingi opo ulum anwarul ulum li khobatin krono jember wa katurin dan butek wa syublin, dan syublin itu sibuk min jihatil qulubi dari arah hati. Tetapi yang menjadikan terhalang itu bukan dari Allah, tapi dari arah hati, yang hatinya tadi kotor, hatinya tadi itu butek, hatinya tadi tertutup oleh dia, terus kesibuk dengan yang lain. Saya tanya, ketika sibuk, misalkan Bapak punya dagangan mobil 5, 24 jam Bapak sibuk di kantor, nggak pernah ngiklanin mobil, nggak pernah ngasih tahu orang Bapak jual mobil. Kemudian 24 sibuk di kantor, kira-kira mobilnya laku nggak? Nggak laku, karena nggak ada yang tahu kalau mobilnya dijual. Taunya mobil itu cuma dipajang aja, nggak taunya dijual, karena kita nggak pernah merumesiin, nggak pernah membuka orang tangan kita atau memberikan pengumuman bahwa mobil itu dijual. Kalau kita sibuk di pegawai negeri, kemudian kita punya dagangan mobil dan nggak pernah menerangkan mobil itu dijual, nggak pernah ngasih tahu, tidak pernah konsentrasi kepada mobilnya untuk dijual, ya mobil nggak ada yang tahu dan tidak akan pernah terjual mobil tadi. Sama, kalau hati kita selama ini tidak mengharapkan rahmat Allah dan tidak mau membuka dan tersibukkan dengan yang lain. Lu pengen ilmu agama, tersibukkan dengan
ilmu dagang. Ya nggak dapat ilmu agama, dapatnya ilmu dagangan gitu. Jadi bukan Allah yang menghalangi, kita sendiri yang tidak mau membuka hati kita untuk menerima nafkah tadi, pemberian tadi, rahmat Allah tadi. Hati kita yang kotor. Kal awani kaya dene fa inal quluba sak temene pira-pira ati itu kal awani kaya dene tempat. Fama damat mongko selagine langgeng iku mumtaliatan kebak bil ma'i kelawan banyu layat hulwa ora mlebu ha ing awani apa alhawa udara. Jadi arti itu kayak diri saya itu tempat kayak gelas. Kalau gelas sudah dipenuhi dengan air, pasti udara nggak ada, nggak akan bisa, nggak akan masuk. Nah, perut ini kalau buka puasa masukin itu sate masuk, minuman apa es teh masuk, es jeruk masuk, es buah masuk, sebuah masuk, penuh begini. Sebenarnya ditambahin kopi udah nggak mampu, apalagi ditambah gulai udah nggak mampu. Kalau udah dipenuhin, perutnya dipenuhin ya nggak mungkin bisa menerima yang lain. Siapa yang masih kuat makan 2 piring tak traktir? Yang sudah makan tadi yang udah buka pakai nasi ada nggak? Yang sudah makan pasti nggak mau makan lagi, walau yang ditawarkan lebih istimewa. Jadi kalau hati kita ini selama ini tersibukkan dengan sesuatu, kemudian hati kita kotor, hati kita sudah kemasukan kotoran, hati kita kemasukan sesuatu selain ilmu, yo ilmunya masuknya susah karena udah penuh. Maka mau tidak mau harus dikurangin. Kalau kita ingin menerima rahmat Allah yang lebih, maka kurangilah dari di dalam hati kita itu dari sifat-sifat tercela, sehingga nanti rahmat itu bisa memenuhi hati kita. Jadi hati itu sebagaimana tempat. Nah kalau kita punya tempat sudah dipenuhi air, ya tentunya tidak akan mungkin dimasuki hal yang lain. Fal qulubu maka utawi ati al masghulatu kang tersibukkan dan disibukkan bi ghairi lain kelawan saliyane Gusti Allah iku la takhula ora mlebu ha ing al qulub apa al ma'rifatul ma'rifat bi jalillah kelawan keagungane Gusti Allah. Maka hati yang tersibukkan selain kepada Allah, maka pasti hati tersebut tidak bisa kemasukan makrifat tentang keagungan Allah. Jadi kalau pengen makrifat kepada Allah, jangan kemasukan yang lain kebanyakan. Seberapa banyaknya masuknya ke dalam hati selain Allah, maka ukuran kemarifatan di situ. Kalau kita semakin kosong hati kita kepada selain Allah, maka banyak yang masuk makrifat, keagungan, melihat mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kebanyakan hati ini kebanyakan keisi dunia, yo kemarifatannya terlalu jauh. Apalagi mencintai dunia, yo marifatnya selalu tambah jauh. Baru gak bisa baca listrik, semalaman udah gak bisa tidur. Nah itu kan bagaimana bisa makrifat kayak gitu. Santai, gak punya duit, senyum. Punya duit, senyum. Santai saja. Nah itu kalau sudah orang yang menunjukkan santai, itu menandakan dia mantapnya, meresapnya itu ilmu hakikat itu. Jadi dia tahu asal usul dan hakikat satu perkara. Jadi kita ini kan yang menghendaki Allah, bukan kita. Kita lahir yang menghendaki Allah. Allah berikan rezeki kehendak Allah, bukan kita. Yang nggak jadi pegawai itu kehendak Allah. Karena ada orang yang pengen jadi pegawai, nyatanya nggak jadi pegawai. Ada orang yang nggak pengen jadi pegawai, malah jadi pegawai, ya kan? Dan itu nyata. Ada yang dijatah orang rezekinya bukan dari pegawai karena emang nggak cocok. Ada yang dagang. Jadi semuanya itu kehendak Allah. Kalau sudah kehendak Allah,
serahkan kepada Allah. Susah atau seneng, punya duit nggak punya duit, sekarang kerja atau nggak kerja, sebenarnya sudah usaha, serahkan kepada Allah. Senyum aja udah, nggak usah keganggu. Kita kan terganggu, senyum aja terganggu karena nggak punya duit, terganggu belum bisa beli baju, senyum mahal. Itu namanya kemarifatannya belum. Kekhawatirannya tentang dunia, kalau kita masih, itu namanya hati kita masih keisi banyakkan dunia. Yaitu kalau masih banyakkan keisi dunia itu, ya secara otomatis ukurannya dunia 70%. Kita pengen marifat yang sungguh-sungguh, berarti yang 30% kemarifatan akhirnya secara otomatis. Kalau hatinya itu isinya kemarifatan 100%, berarti kalau hati sudah diisi 50%, hubud dunia kemarifatannya mungkin cuma 50%. Alias masih kadang-kadang masih ingat Allah, kadang-kadang gak nerima, kadang-kadang separuh itu, separuh. Tapi kalau sudah mentancap hakikat kepada Allah, pokoknya kembalikan kepada Allah. Yang ngurus itu Allah, bukan siapa-siapa. Yang jadikan putra kita Allah. Wes penting wes dicake, sudah dididik dengan baik, dengan jalan yang baik, di porsi yang baik. Mau jadi pencuri, mau jadi pencoleng, mau jadi maling, urusan Allah. Jadi kita itu tidak bisa apapun. Wes pokoknya sekarang berusaha menjadi orang baik dan menjadi yang terbaik. Tapi masalah urusan bisa menjadi terbaik atau orang baik kan nggak ngerti juga. Sama ketika kita sekarang berusaha menjadi orang pinter, kita belajar, tapi takdir nggak ngerti. Seberapa kita pinternya ketika kita belajar nggak ngerti juga. Jadi kalau sudah ngerti serahkan Allah. Mungkin baiknya jadi orang bodoh kali. Karena sudah ada bakat di hati itu, tanaman dari mbah-mbahnya sifat sombong. Jadi kalau dia pinter takutnya sombongnya kayak simbahnya. Akhirnya bodoh aja deh dia. Akhirnya belajar nggak bisa gitu kan. Tuh malu meli nama kiainya. Wow, malah nggak sombong kan. Jadi semuanya sudah takdir. Sama. Coba saya terangkan Musa As-Samiri kurang apa? Nabi Musa, ketika Nabi Musa itu dibuang atau digenterkan di air, di atas air Nil, ditemu siapa? Firaun. Tapi dirawat oleh Firaun masih jadi nabi. Tapi Musa As-Samiri yang dibawa ibunya ke dalam gunung karena takut disembelih oleh Firaun, dibawa ibunya, akhirnya ibunya meninggal dunia. Samiri yang rawat siapa? Jibril. Tapi jadi omong, jadi pencoleng malah ngajak, malah buat pedet, membuat anak sapi dicampur debunya bekas Jibril, bekas kudanya malaikat yang ditumpangkan malaikat Jibril, bekas kakinya kudanya tadi diambil, dicampur di emas, dijadikan sapi, anak sapi. Wih, bisa ngomong, disembah-sembah sama Musa As-Samiri. Itu yang ngajak-ngajak sesat itu Musa As-Samiri, yang ngerawat Jibril. Malah yang ngerawat Fir'aun jadi nabi, yang dirawat Jibril jadi pencoleng lah. Ya itu takdir itu. Maka Musa As-Samiri itu setiap hari bisa bertemu, bisa melihat Jibril. Orang lain nggak bisa melihat karena dari kecil sudah dirawat Jibril. Jibril apapun turun tahu. Makanya ketika Musa As-Samiri melihat Jibril ketika Nabi Musa sedang membelah lautan, malaikat Jibril di situ naik kuda. Nah itu ada bekasnya, bisa melihat. Orang lain nggak bisa melihat, tapi Musa As-Samiri bisa melihat. Diambillah itu. Itu kan namanya takdir. Jadi kita ngaji ini takdir. Wa ilahilan maring al-qulub fal qulub masghulatu bi ghairillah la yadkhuluha al marifatu bi jalalillah. Al isyarat utawi isyarah bi qouli sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan sabdane Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adam la nadharu ila malakutis sama. Laula anna syayatina, ande kata menawa-menawa ora ana sapa setan, satemene setan iku yahumuna ngaling-alingi sapa setan ala qulubani adam ing atase atine pira-pira anak Adam. Lana doro yektine
padha ningali sapa anak Adam ila malakutis sama maring kratone langit. Seandainya setan ini tidak menghalangi hati anak Adam, dipastikan anak Adam itu bisa melihat dengan mata kepala kerajaan langit. Malaikat terbang, terus malaikat bisa melihat semua. Andainya kayak itu. Jadi berarti kita terhalang setan. Terhalang setan itu tadi. Sama malaikat Israel belum percaya, belum yakin. Malaikat Ridwan belum yakin, anak neraka belum yakin. Itu kan artinya saking terhalangnya, tertutupnya oleh setan itu sangat kuat sekali. Tapi orang yang sudah mulai terkikis, mulai setan itu udah mulai nggak kuat di dalam hatinya, kemudian udah mulai nggak nutup, itu mulai kan terbuka. Surga itu, akhirat itu lebih dekat daripada apa yang ada di depannya. Jadi seolah-olah kematian itu sudah kayaknya udah di depan mata gitu. Itu namanya hatinya sudah terbuka. Sudah terbuka hijabnya, sudah mulai merasakan akhirat itu sangat dekat, lebih dekat daripada pandangan mata yang ada di depannya. Jadi kita mandang HP memandang misalkan 1 meter ada HP ini kelihatan. Orang yang hatinya sudah terbuka itu sudah tidak bisa membayangkan ini sudah sebelum melihat HP ini dia sudah melewati akhirat dulu. Melihat akhirat dulu. Aku mau mati, ini HP. Jadi begitu HP, wah HP-nya nggak boleh untuk maksiat lah, nggak boleh untuk besar-besar yang nggak benar. Karena artinya itu sudah bisa melihat akhirat, itu lebih dekat daripada jarak dari dia dari HP-nya itu. Prosesnya harus ke situ dulu ya. Jadi kesempurnaan manusia ini prosesnya harus seperti itu dulu kalau bisa. Semua yang kita lakukan itu prosesnya melewati akhirat dulu, baru nanti proses ke dunia. Jadi enak. Kan apa yang nampak di dunia ini sebetulnya semua itu dari gambaran alam ruh. Semua ini masjid ini pun ini alam gambaran ruh. Jadi ini desain yang muncul dari alam ruh. Jadi tidak ada yang dunia ini muncul kecuali desain dari alam yang nggak nampak. Ini saya pengen tanya, masjid ini kira-kira yang rancang siapa? Ada yang rancang dulu? Yang rancang itu pakai alam ruh apa dia pakai logika? Yo nggak kelihatan kan? Dia tergambar dulu bahwa masjidnya kayak gini. Begitu kan langsung baru gambar. Itu dari alam roh dulu. Jadi manifestasi. Jadi apa yang di dunia ini adalah itu sebetulnya munculnya dari alam sono dulu, baru kelihatan. Allah iradah berkehendak menciptakan si A, si B, mukanya kayak gini, Cambogor kayak gini, Bang Ayu kayak gitu. Itu udah kehendak Allah seperti itu. Jadi itu dari alam sakral, baru di dunia. Jalan tol itu juga sama. Adanya wujudnya yang lahirnya alam tol ini, tol yang ada sekarang ini muncul dari alam roh. Sebelum membangun orang sudah ada dulu di sini otak ini. Tolnya kayak gini, gambaran nanti tiangnya kayak gini, dalemannya kayak gini, campurannya kayak gini semua. Kemudian baru muncul itu. Jadi sebetulnya ini istimewa. Istimewa semua, tidak ada yang tidak istimewa karena munculnya dari alam ruh sono. HP ini juga desainnya orang misalkan orang Cina. Tapi orang Cina juga pakai pikiran dulu sebelum membuat. Nanti begini bentuknya begini, setelah ada bayangan di sini tergambar di alam roh, kemudian baru digambar. HP-nya warnanya kayak gini, nanti kayak gini, desainnya kayak gini dan lain-lain, tebelnya seperti ini. Jadi kita ini termasuk keluar dari alam roh, wujud-wujud kita ini semua. Jadi jangan sampai kita melupakan alam itu. Kembalikan lagi biar sempurna lagi. Wa min hadhil jumlati lan saking inilah jumlah ya tabayun dadi jelas apa ana khasiatul insani. Satemene kekhususane menungso iku al ilmu wal hikmatu lan hikmah. Maka dengan sangat jelas dengan keterangan-keterangan yang di atas ini sesungguhnya keistimewaan manusia itu terletak pada ilmu dan hikmah. Jadi orang kalau udah nggak punya ilmu, ya nggak ada artinya.
Wa asyrafu anwa'il ilmi anapun utai mulia-mulian macam-macam ilmu wa utawi anwa'il ilmi itu al-ilmu ngilmu billahi kelawan Allah. Anapun mulia-mulianya macam-macamnya ilmu yaitu ilmu makrifat kepada Allah. Itu setinggi-tingginya kemuliaan adalah makrifat. Jadi derajat yang tinggi-tingginya itu adalah makrifat itu sendiri. Wasifat hilan mengetahui sifat-sifat Allah. Wa fa'al hilan mengetahui perbuatan-perbuatan Allah. Fihi ing iku ing tetep ing dalem al-ilmu billah wa sifati wa fa'alihi kamal insan utawi kesempurnaane manusia. Jadi mulia-muliane macamnya ilmu adalah ilmu billah, yaitu ilmu makrifat kepada Allah dan mengetahui sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah. Karena di dalam ilmu mengetahui makrifat kepada Allah dan sifat-sifatnya Allah, sifat-sifatnya Allah itu adalah kesempurnaan manusia. Jadi kesempurnaan manusia itu tergantung kepada seberapa dia makrifat kepada Allah. Ketahuan orang yang sering ngeluh itu dipastikan atine bobrok gitu aja, atine butek gitu lah. Yang tidak pernah menerima dengan keadaan berarti hatinya kotor. Itu sudah dipastikan. Karena orang yang selalu enjoy, selalu menerima keadaan, berarti hatinya memang ya istimewa. Jadi kalau masih ada ngeluh gitu, apalagi ada ustadz gara-gara corona nyalain orang, nyalain ini nggak boleh ini bosan. Nah itu Ustadz ngeluh itu harusnya nggak usah jadi ustadz kalau begitu. Nggak usah jadi ustadz. Corona baru diuji corona baru setahun teriak-teriak. Wah kalau begini, wah nggak bisa ini, nggak bisa gitu. Ya karena nggak dapat duit kan. Tapi kalau yang sudah makomnya sudah anteng dengan Allah, mau corona itu biasa weh. Lakoni wis santai. Wong kehendak Allah kok mungkin dadi wali. Hari ini maka dijadikan wali oleh Allah. Kan gitu pikirannya. Lebih bahagia kadang-kadang. Oh mungkin Allah ingin menjadikan saya menjadi kekasih Allah dengan jalan ini. Akhirnya ditempuh dengan bahagia, lebih bahagia daripada sebelumnya. Karena apa? Hal keadaan seseorang ketika dia al-bastu al-qabdu, keadaan dia itu lapang maupun sempit, itu semua kebaikan. Kalau kita kembali kepada Allah, kita akan alhamdulillah semuanya. Tidak ada yang tidak alhamdulillah. Tapi kalau kita mikirin waduh buku ini kode-kode buku ini nggak laku kumpuke melempem HP. Wah begini S2 jus mangga mahal, nggak ada yang beli, busuk lagi, wah bangkrut aku. Nah itu menandakan belum hakikat kepada Allah belum ini. Oh santai, wes pokoknya urip hidup. Jadi pikirin aja lah. Ketika kita itu sudah mau menjalankan sesuatu kebaikan, jalan kebaikan itu. Didik putra kita. Kalau pengen pesantren ini, didik ke sanawiyah, didik agama. Enggak mampu ya wes berhenti. Ya amat. Allah kehendak Allah begitu. Dan enggak usah pikir nanti kalau saya biaya enggak mampu gimana aku. Wah kayaknya gua lah puyeng malah enggak jadi. Itu repot. Yang penting sudah punya niat baik, mampu nggak mampu tandangi sih, lakoni sih, jalanin dulu. Nah setelah jalanin nggak mampu ya wes metu keluar. Wah memang kehendak Allah begitu, kan santai. Kita hanya punya niat, tapi Allah yang menyampaikan nanti itu Allah. Jadi urusannya wes nggak usah beres. Nih anak saya tak telepon, ini anak saya ini yang penikesan. Ini baru pulang kemarin saya jemput. Ya kan? Gimana deh? Pelajarnya langsung bisa enggak? Enggak Pak. Ya alhamdulillah gitu aja beres. Ngomong dikasih soal terus ya. Ya kan? Lah kan namanya enggak ada pertemuan di pesantren disuruh kasih soal, nawu sorot, dikasih ini soalnya lagi soal. Nah nawu sorot kan perlu diterangkan, bahasa perlu diterangkan, fikih perlu diterangkan, baca aja belum begitu bisa nawu sorotnya. Begitu suruh ngojakan bisa enggak deh? Enggak, alhamdulillah beres. Santai aja kalau enggak usah dipikir mumet. Wah begini enggak usah beres.
Jadi itu kehendak Allah seperti itu, nggak bisa bertemu dengan guru, nggak bisa masing-masing, kehendak Allah seperti itu, mau diapain? Mau temennya banyak kok, nggak usah tegang-tegang. Wah, tak biaya mahal, nggak bisa. Nah, kacau. Malah biayanya nggak dapat pahala kalau kayak gitu. Jadi wes pokoknya kehendak Allah, wes kehendak Allah kayak apa? Wes tok aja sudah. Wong kita sudah berusaha. Nyatanya keadaannya seperti ini. Pertemuan-pertemuan di pesantren juga belum ada. Masih dalam pertemuannya masih jarang-jarang guru sama murid. Terus masih soal, terus kalau jangan soal ya ngitung bener ABC, oh nggak paham. Santai aja kalau saya. Santai. Nanti waktunya bisa juga bisa. Nah, santai aja nah. Waktunya bisa juga bisa. Walau pikir santai juga. Jadi kalau nggak pikir santai itu kehendak Allah mau diapain? Ya kan? Kehendak Allah mau paksain, mau memaksakan kehendak Allah nggak usah. Wes terserah dengan Gusti sakarepe ya. Wong sing gadah jenengan yang punya engkau, yang terserah engkau yang menginginkan. Wes beres sudah. Jadi nggak puyeng-puyeng Pak. Saya itu nggak terlalu neken banget kok. Sama anak nggak terlalu usah tekan dengan keadaan dia harus guru enggak. Saya cuma menceritakan keadaan saya dulu gini. Tapi saya tidak akan menekan sampai seperti apa. Ini ben sakjane Gusti Allah. Gitu. Misalkan umpama belum bisa ben doa terus biar dapat ilmu laduni, mungkin mulai laduni nanti kan gitu. Jadi punya keyakinan terus kan beres kan. Enggak usah puyeng-puyeng. Iya, enggak usah puyeng-puyeng, Pak. Maksudnya sudah wes kayak apa sebetulnya kita sudah berusaha maksimal mungkin sama ngaji. Kita sebetulnya ngaji itu termasuk afalul anbiya, afalul sahabat. Jadi Nabi itu tugasnya menyampaikan sesuatu, sahabat itu mendengarkan. Jadi kalau saya menyampaikan berarti saya mengikuti jejak kanjeng Nabi Muhammad. Tapi ketika panjenengan itu dengerin, itu mengikuti jejak sahabat. Tidak ada yang tidak istimewa kan? Dua-duanya istimewa. Gue jadi sahabat sekarang. Yaitu mungkin ya gambaran sahabat itu seperti ini. Cuma kita nggak ngerti keadaannya. Mungkin yang hubung-hubungin ada yang ngantuk juga. Pas Nabi nerangkan ada yang ngantuk, blabuk ini. Gitu. Cuma alhamdulillah nggak ada yang mabuk. Kalau dulu kan kanjeng Nabi ada yang mabuk ketika ngaji. Sahabat Nuaiman itu. Nuaiman itu kalau mabuk di masjid itu benar beres. Ya kan? Di masjid bawa botol. Kurang ajar kamu kalau mabuk jangan di sini. Enggak mau kalau mabuk di masjid. Tapi selalu dihukum dengan kanjeng Nabi Muhammad. Ketika ya Allah ada sahabat yang melaknat. Ya Quran, lanallahu alaika. Kamu mabuk kenapa di masjid? Kanjeng Nabi nggak boleh. Jangan. Kamu jangan pernah memakai Nuaiman. Sekalipun dia mabuk di masjid, dia itu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kanjeng Nabi itu biasa ngadepin orang mabuk. Sekarang orang mabuk dikuapukin diwacak kan. Ya kan? Ngadepin orang mabuk, botolnya dipertuain, orangnya digebukin, ya. Tempatnya dibakar. Kanjeng Nabi itu biasa, tapi mendukung, mabuk dihukum. Sahabat Nuaiman itu sahabat yang memang benar-benar lebih parah lah. Mungkin nggak ada lah. Kanjeng Nabi ngadepin setiap hari sahabat Nuaiman itu. Setiap ke masjid itu datang terus bawa botol ambil gini. Nuaiman, udah gitu. Dukung, cambuk sama sahabat dicambuk. Besok nggak kapok. Tapi ketika sahabat sudah sampai marah-marah dengan sahabat Nuaiman yang mabuk di masjid dan di pengajian Rasul. Itu sampai dimarahin sahabat. Laknatullah alaihi. Rasul langsung mencegah, kamu jangan pernah begitu ya. Dengan sahabat Nuaiman ini. Ketahuilah bahwa dia itu sahabatku yang dia itu cinta kepadaku. Dia cinta kepada Rasul, tapi mabuk loh. Jadi kecintaan kepada seseorang nabi itu tidak makanya kemaksiatan itu tidak bisa menggugurkan seseorang, tidak bisa menghilangkan menjadi kafir. Orang Islam yang maksiat setinggi apapun dia bukan orang kafir, tidak bisa disebutkan orang kafir. Walaupun mabuk, dia tidak bisa disebutkan orang kafir. Maka tetap orang Islam. Itu. Makanya sekalipun ada orang Islam sudah syahadat, selagi dia belum pernah membatalkan syahadat itu, walau dia itu zina, tiap hari ngelonin cewek, itu tiap hari mabuk, tiap hari nyuri, maling, bunuh orang, dia tetap tidak keluar dari Islam itu sendiri. Jadi ini masih berhak mendapatkan syafaat selagi dia tidak keluar dari Islam. Loh, ini sahabat-sahabat ini cerita-cerita kayak gini, itu sebenarnya
perlu disampaikan, saya sampaikan itu agar kita itu enggak kebakaran jenggot. Tapi alhamdulillah nggak ada yang mabuk. Tapi ada yang mabuk sini saya pura-pura baik, tapi di luar tak tempelin bener. Kalau di sini pura-pura baik lah kelihatan temennya. Tapi kalau pas ketemu sendiri tak gaplok. Bukan seperti itu. Jadi itu nyata. Jadi kecintaan Rasul, kemaksiatan itu tidak bisa menghalangi dia cinta pada Rasul. Itu sahabat Nuaiman itu tidak mau Pak kalau ya kamu kalau mabuk jangan di sini. Sono ikutan orang mabuk aja di jalan sono, nggak mau Pak. Karena dia ketika dari rumah itu juga keingetan mukanya kanjeng Nabi, pengen ketemu terus. Tapi juga tidak bisa kalau nggak sambil bawa minuman itu nggak bisa. Lo repot. Noah kalepol. Ambil kapan orang buta, begitu orang buta dikasih tahu sahabat ada sahabat kencingin orang buta itu siapa sahabat Nuaiman tuh orang buta jadi kencingin sahabat siapa sahabat Utsman dikencingin orang buta karena kemarin dia kencing mau kencing dituntun sama Nuaiman aku mau kencing kalau dikasih tahu kencingnya di mana di sini kencingnya di masjid lagi. Wah, begitu di masjid boleh sahabat yang teriak, jangan kencing di situ, itu masjid. Lah tadi disuruh kencing sini katanya. Siapa yang nyuruh? Itu Nuaiman. Wah, orang buta ini dendam, awas besok. Kalau ketemu Nuaiman tak pukul pakai tongkat saya. Kata gitu. Nah, dia dengar sambil main kalau mau dipukul. Terus di masjid lagi. Kamu pengen tahu siapa Nuaiman? Iya, tutup baru sholat. Di mana yang dituntun di belakang saya tidak asik Utsman, semua dipentung pakai tongkat itu. Tuh, depan kamu pas pokoknya. Kuantung sampai pingsan itu sahabat Utsman. Dipentung pakai tongkatnya orang buta tadi. Sahabat apa? Nuaiman. Sampai-sampai ketika ada orang yang pengen sahabat tamu kanjeng Nabi Muhammad, ada tamu bawa untanya disembelih. Tangan sahabat Nuaiman itu dibawa, disembelih, dimakan, dikasihkan sahabat-sahabatnya langsung makan semua. Unta tamunya kanjeng Nabi loh. Untanya gemuk. Wah, begitu ditanya tamunya ini, loh, unta saya mana? Ya Rasulullah, ini unta saya kok nggak ada di mana? Di situ tak ikat di sini, kok nggak ada? Ada yang ngomong, ya Rasulullah, itu tadi untanya dibawa Nuaiman, disembelih di sana. Wah, kurang ajar. Nabi gantiin. Coba kurang apa? Itu jadi itu tapi Rasul itu cinta banget sama sahabat Nuaiman itu. Cinta banget. Karena tahu Rasul bisa melihat dengan ilham kenabian, dengan wahyu kenabian, Rasul itu bisa melihat kecintaan sahabat Nuaiman tadi, bisa melihat arti di dalamnya bahwa sahabat Nuaiman itu sangat cinta kepada Rasul. Nggak ketemu sebentar tanyain, Rasul kemana sih? Rasul baru kemana? Nggak kelihatan sebentar sudah tanya. Aku pengen ketemu Rasul. Baru pulang sebentar. Mak, Bu, aku mau ketemu Rasul. Kangen kalau nggak ketemu. Tapi kalau ketemu sambil bawa minuman ini nggak ada. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk yang terakhir ya, ini wa syafa'an wa ilmi wa al-ilmu billah wa sifatihi wa af'alihi fihi kamalul insan wa fi kamalihi sa'adatu, dan dalam kesempurnaan insan manusia tadi sa'adatu yaitu kebahagiaan. Jadi kalau orang kalau sudah ma'rifat, tahu tentang sifat-sifat Allah, tahu tentang af'al Allah, orang tadi berarti sudah sempurna menjadi manusia. Gitu. Ketika dia alastu bi rabbikum, pasti dia akan mengatakan qalu bala. Maka orang yang seperti itu itulah kebahagiaan. Paling bahagianya manusia. Itu kebahagiaan manusia letaknya di situ. Wasolahu, dan kebagusan manusia dan patutnya pantasnya manusia tadi li jiwari kadrotil jalal wal kamal, yaitu bersanding, bertetanggaan, bermesraan, bercengkrama, itu bahasa itu. Jangan diartikan yang ini ya. Itu kalau di ilmu hikam masalahnya. Dengan zat yang maha agung dan maha sempurna. Jadi kalau udah seperti itu ya pantas lah. Dia bisa nanti di akhirat bisa melihat Allah, selalu bersama dengan Allah dan lain-lain. Dan saya selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka orang syaratnya dulu disayang, jadilah orang makrifat kalau pengen disayang Allah. Tuh, kejar itu. Wes pokoknya ngaji ini berdoa aja ya, bukan berkaya Imam Ghazali, kita menjadi orang yang makrifat semuanya. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ma yanfa'una wa dzikrna ma nasina. Allahumma inna nastaghfiruka ma 'allamtana fa la tudlaina 'inda hajati ilayk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam bi fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.